بسم الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Di sini kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, at-tahammul. At-tahammul. Tahammul ini maknanya pengambilan ilmu. Itu namanya tahammul. Mengemban, membawa, itu makna tahammul. Lebih kurang maknanya pengambilan ilmu. Kita baca keterangan dari Imam Az-Zahabi, la tushtaratu al-adalatu hal tahammul. Tidak dipersyaratkan al-adalah pada saat tahammul. Tidak harus, bal halatul ada, bahkan syarat adalah itu ketika ada penyampaian. Tahammul itu pengambilan, ada penyampaian. Sehingga kalau mau belajar, siapapun orangnya bebas, tidak dipersyaratkan dia adalah orang yang adil, bebas untuk orang, tidak ada syarat tertentu. Pokoknya yang mau belajar, mau mengambil hadis, dipersilakan. Namun ketika penyampaian harus ada fayasihu bisama'u kafiran wa fajiran wa sobiyan, dan sama yang tersebut sah-sah saja, baik dia seorang yang kafir atau orang yang fajir atau seorang yang sobi. Sobi itu najis. Di situ disebutkan di ta'rif di bawah, radda maupun riwayat man sami'a qabla bulughihi ma sami'u bidzalika. Jadi suatu kaum, sebagian ulama ada yang menolak periwayatan perawi-perawi yang telah mendengar sebelum dia lahir. Suatu riwayat yang telah dia dengar pada saat itu ditolak. Misalkan Abdul Hakam, dia meriwayatkan setelah besar, setelah dewasa. Sebagian para ulama ada yang menolak riwayat yang dia dengarkan sekarang, karena dia belum mendengar. Warada alaihi bi riwayat Siti Ibnu Abbas bin Zubair. Namun ada sebagian para ulama yang membantah mereka dengan adanya periwayatan atau dibaca warada alaihi, dibantah, dimajul. Warudah kali yang dibantah mereka tersebut, ulama yang menolak dibantah dengan adanya periwayatan dua bocah, dua sinten. Siapa sinten? Wali Sinti Ibnu Abbas. Sinti Rasulullah SAW. Maksud sinten siapa? Sadar sinten bocah cucu Rasul. Wa bin Abbas, namanya Abdul Abbas.
Wabin Zubair, riwayat Abdullah bin Zubair, falam yufarriq al-ulama'u baina ma sami'u qabla al-bulugh wa ma sami'u ba'd. Para ulama ada yang membedakan mana riwayat yang diantar sebelum balik, mana riwayat yang diantar setelah balik. Dipahami? Amma tahammul qabla Islam adalah khilaf fi dzalik. Ada tahammul sebelum Islam, tidak ada khilaf. Tentang bolehnya diambil. Tahammul sebelum Islam itu bisa. Apa dalilnya wajib kira-kira? Tahammul sebelum Islam, orang sebelum Islam dia pernah mendengar ilmu, setelah Islam dia diambil ilmu. Yaitu kisah Herakl yang Abu Sufyan menyampaikan pada Herakl itu sebelum Islam. Sebelum Islam. Apa yang disampaikan Abu Sufyan yang dia dapati dari Nabi SAW itu sebelum Islam. Orang yang jujur, begini. Ketika ditanya Herakl, berarti sebelum Islam dia sudah melihat ada tahammul, melihat ada sesuatu yang sesuatu begini dan begini. Kemudian faqad rawa Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im meriwayatkan anna sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra' fil maghrib bit-tur. Beliau mendengar Nabi SAW membaca surat At-Tur di waktu maghrib. Fasanya dzalika hasyirhu. Dia dengar surat At-Tur tersebut pada saat dia berada dalam kondisi syirik. Wa rawahu mu'minan, dan diriwayatkan oleh dia kejadian tersebut, kisah tersebut dalam kondisi dia sudah beriman. Tadi juga contoh Abu Sufyan yang kurang, masih banyak yang lain. Jelas? Jadi gini bahasanya, kalau seandainya ada seorang muslim kafir mondok pesantren, ya, setahun dia mondok masih kafir, tahun kedua dia masuk Islam, apa yang dia dapatkan dalam kondisi kafir? Jadi boleh dia sampaikan. Dipahami? Kemudian wassalah al-hadithu ala jadihi sama ibni khamsi sini sama wa madunaha umurah. Ingat baik-baik ya, ini pentingnya juga belajar untuk di majelis ada rugi sebenarnya ya. Kita belajar lebih cerdas ya, lebih cerdas. Para ulama hadis mereka menggolongkan, memberikan istilah untuk sama anak umur 5 tahun disebut dengan sama. Jadi para ulama hadis menetapkan istilah anak-anak yang sudah 5 tahun ketika sama disebut dengan sama. Wa madunaha umurah. Nah, kalau kurang dari 3 tahun, kurang dari 5 tahun, di bawah 5 tahun balita, itu disebut dengan qudur. Berarti ada istilah yunta sama wa yunta al-qudur. Apa ini? Jadi dalam di kalangan hadithul itu ada istilah qudur, ada istilah itu anaknya Abu Zaid bin Muslim. Itu sebenarnya yunta al-qudur dicatat sebagai orang yang hadir di majlis. Apakah ditetapkan sebagai sama?
tidak ada. Wayanasu, dan mereka beristighnas, berhujjah berdalil bi anna Mahmud bin Rabi aqala jadal, memahami sempurna ayat menjaga umur dan sempurna ayat umurnya itu namanya majaz. Mereka berdalil dengan hadis Mahmud walakan lebih, namun pada hakikatnya kisah tersebut tidak bisa dijadikan dalil. Nanti disebutkan apa alasannya. Kisah Muhammad bin Rabi itu disebutkan di ta'rifan kedua itu Mahmud yakni Ibnu Rabi, yakni Ibnu Rabi pada tiga lima akhrajahu Bukhari wa Muslim, yaitu pada riwayat Bukhari dan Muslim beliau mengatakan aqaltu majjatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam majjaha wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin fi dalana. Aqaltu majjatan, aku masih memahami, mengingat, masih terkenal sempurna Nabi SAW yang beliau sebutkan di wajah ketika itu aku umur 5 tahun dari air yang diambil dalam ember yang dilupakan. Gambar Rasul main bercanda ya anak beliau masih terkenal, masih ingat ketika itu umur beliau berapa? 5 tahun. Nah, muhaddits juga mengatakan kalau 5 tahun itu sudah dianggap sama. Namun kata Imam Az-Zahabi tidak bisa dijadikan dalil. Apa alasannya? Sedikit orang berbeda. Mungkin untuk si Mahmud 5 tahun beliau banyak. Mungkin bagi yang lain belum. Dari situ keterangan oleh As-Sakhawi mengatakan liqauli yadullu ala thubuti liman huwa mithluhu, itu menunjukkan bisa diketahui umur 6 tahun, 5 tahun itu bagi orang yang semisal beliau, semisal si Mahmud ibadah la ala nafsihi amal wa juga tak bisa dijadikan argumentasi untuk menafikan orang yang di bawahnya. Paham itu? Ini bisa dipakai untuk menetapkan yang menjadi seumuran dia, sekelas dia. Umur 5 tahun juga tidak bisa dipakai untuk menafikan, karena dia bukan 5 tahun. Tidak bisa dipakai untuk menafikan orang yang umur 5 tahun. Maka wujud itu apabila dibarang adanya tamyiz barang tersebut, al-wudu liman huwa bisini atau juga tidak bisa dikatakan tetap bagi orang yang apa? Seumuran dia atau di atasnya, walaupun tamyiz dan dia tidak bisa melakukan tamyiz di bawah. Jadi 6 tahun 7 tahun juga tidak bisa dipakai. Patokannya tamyiz. Ada orang yang besar juga paham apa. Walihada kana al-bali al-yarqi wa na'ika bi mar'ihi tasabbuti yaqul fi ma syahada qira'atahu wa qira'atan wa ana fi thalitha sami'un fahim. Kata Al-Rawi, oleh karena ini
dulu Al-Wali Al-Iraqi, orang sampai masuk Al-Wali Al-Iraqi, walai, nah hingga kepadanya cukuplah begitu kewarahan dia dan takutnya dia pernah mengatakan pada perkara yang beliau saksikan di rumahnya. Ketika itu beliau berumur 3 tahun. Beliau mengatakan aku masuk umur 3 tahun. Sami'un fahim. Orang yang mendengar sami atau bisa dibaca fuham. Kalau fuham yang cepat memahami, atau bisa dibaca sami fahmi, mendengar pemahaman tersebut. Tapi yang lebih tepat pemahaman bisa dibaca fahim atau fuham, bukan faham. Karena anaknya saya juga sampai isi baik. Ketika dia isi baik, nanti pelawak fahim di situ. Bukan isi baik, iman dia sila bisa paham. Jelas ya? Kita kembali ke kamar iman aja. Wal mu'tabaru fihi innama huwa ayatul fahmi tamyiz. Dan yang mu'tabar, yang menjadi patokan tersebut, kemampuan dalam pemahaman dan tamyiz. Hadza wasfi alladhi 'alaihi jumhur, dan itu benar-benar sahih. Syekh Al-Razi, hadza wasfi alladhi 'alaihi jumhur, ini benar-benar sahih. Patokannya apa? Tamyiz. Jika samanya seorang anak kecil itu patokannya tamyiz. Kalau dia bisa ngerti, udah bagus, udah nyambung, bisa ngerti. Nah, sama juga yang orang di sini itu yang ikut program pesantren adanya sama. Kalau mungkin bisa katakan zaman sekarang istilah kita khusus mau mulai sama, kita anggap sudah samanya itu tadi patokannya tamyiz. Kalau sudah tamyiz, dan bisa ditambahkan zaman sekarang ya punya jiwa kemandirian. Makanya dulu ya, kalau orang masuk ke pesantren itu 3 tahun, 4 tahun keluar ke pesantren itu bisa menjadi pengamal usul dakwah. Sekarang 7 tahun ke pesantren. Karena kenapa? Karena tidak tamyiz jadi pesantren. Ya, ya misalkan orang untuk dari kecil 6 tahun. Simpel kalau tamyiz. Makanya kami mau ideal nanti sebenarnya untuk program kaderisasi bukan dari yang kecil itu. Tahun tahun atas masalah sekarang masalah berikutnya. Sekarang ini jelasnya yang malas-malas belajar nanti misal hari kemudian itu saja. Nanti lihat kawan-kawan bulan begini, awal begini, baru bisa. Sekarang ini pelajar-pelajar zaman ini belum, ya. Kalau anak-anak belum maksudnya belum ada merasa mereka belum ada merasa penyesalan. Nanti misalkan contoh ya, itu anak-anak yang
kita kirim di awal itu pulang 4 tahun atau tahun kemudian, lalu orang-orang yang senang teknologi itu akan merasa menyesal. Nah, sebagian umum yang lebih belajar sama tertinggi yang belajar di sholat azan itu yang lebih dulu dibandingkan antum belajar kan? Yang katanya mau belajar online, katanya cak ini, yang katanya cak itu, yang segala macam sudah terjun bebas, nyungsep kalau jauh. Coba kamu sabar. Ya, betul. Itu berapa tahun mulai melodi kajian jurusnya? 4 tahun lebih. 4 tahun lebih kan? 4 tahun lebih. Sekarang kalau kemarin ya sudah. Nah sekarang setelah berjalan baru muncul penyesalan. Pikirannya punya komitmen untuk belajar begini. Orang itu bisa memakai istilah orang Indonesia untuk bisa berkata dari awal lalu wujud. Kenapa anak saya? Kenapa anak saya? Sama kawan-kawan yang kemarin belajar di sini yang kayak ayam sering kaget. Itu bisa berdoa. Gimana? Kan berjalan waktu. Tidak lagi, satu pondok dulu. Cuma dampaknya cuma 40 tahun, 60 tahun dulu. Besar ya kalau itu, apa namanya satu pondok? Usaha. Sekarang itu usaha punya bisnis ini, bisnis itu lah. Tidak apa-apa lah. Keluar dari pondok pesantren itu udah uang itu tidak masalah. Hiduplah butuh miskin mulu untuk ilmu terputus. Ini yang akan miris dari tahun ini serius. Nanti kan aku jadikan, aku belajar untuk aku orang lain semua belajar yang putus dari orang itu kiri. Ustaz menghina miskin dan gini. Miskin itu adalah takdir dari Allah SWT. Tapi harus diberikan akal oleh Allah SWT untuk memilih jalan. Karena kita tidak tahu jalan hidup kemiskinan dunia atau kemiskinan akhirat. Kita disuruh beramal. Untuk sendiri cari kemiskinan di dunia juga nggak jadi bos. Ilmu ibadah ada. Kalau keluar dari pondok, belajar lagi jadi bos sama. Ustaz, keluar rumah, anak kuliah yang sekarang ini anak punya klinik cantik lagi. Kontraknya, ada cari jadi karyawan itu anak buah aku, tak Ustaz. Nah, perawatan wajah silakan. Apa? Ngapa tuh kita kuliahnya Ustaz pakai dokter jadi kemasan selama ini? Tahu? Apa saya udah pelajaran? Ya sudah, ini Pak. Gue khawatir lah. Itu lagi sekarang kebodohan orang belajar agama itu tahu lah. Pendidikan itu tidak menjadikan rezeki ada bergantung pada pendidikan. Rezeki itu bergantung pada takdir Allah SWT kemudian sumpah bagi seorang hamba tersebut. Tapi pendidikan itu paling tidak mencerdaskan kita, mencerdaskan kita untuk mengais rezeki dengan pendidikan. Kalau punya ilmu tidak pasti ada gelar akademik. Bercerdas dulu ini. Ini kalau tidak mau cerdas. Masalah yasu at-tasarruf fil isnad bil ma'na ila sahbillah awil juz'. Boleh tasarruf dalam isnad, dalam asal tasarruf itu melakukan tasarruf berubah bil makna dengan makna bil makna itu disebutkan di ta'liq itu wadal kali ayat tasarruf isnad di hadil ismi ma'a maqatil isbah misalnya kayatul
Bukhari haddatsana Muslim bin Ibrahim al-Farahidi fa yaqrawi fa yasmu an al-Bukhari an al-Farahidi akada bi hadits al-ismi wa ismillah gitu. Contoh kalau kita sebutnya sekarang qala al-Imam siapa yang maksud Syekh Abdul Muhsin qala al-Fauzan misalnya berfikir wa haddatsana Ustaz Abdurrahman qala haddatsana Abbas haddatsana Fauzan difahami. Amma al-fadil ada fala yajuzu at-tasarruf fi ada al-fadil ada cara untuk difahami. Kalau sama ya sami itu haddatsana jangan antum yang antum sebenarnya mendengarkan dari orang lain bilang haddatsana tadi ini justru dokter fikih meriwayatkan dari Pati meriwayatkan dari anak difahami. Karena dokter fikih merasa antum guru anak antum meriwayatkan tadi dari Pati apa haddatsana Wandi tadi nyebutnya terus satu balik lagi akhbar dampaknya nanti Islam itu punya pengaruh al-badan wakana dikasih ada ismi imani yusama man la yuridu an bidzalika al-lafaz alladhi dzakara boleh untuk dikasihkan dalam masalah itu kalau ada yang dibahas. Wakana Abu Yazid dan al-Qabir bidzalika sebagian para ulama mengabulkan tidak ini kaya penambahan atau pokok itu wa Yazid tadi sama ini ditambah hari yang samanya wa bi qira'ati man sami'a juga tidak disukai oleh sebagian para ulama untuk menambahkan qira'ah terhadap orang yang mendengar tersebut lian umar berzahir karena itu lebih qira'ah maksudnya qira'ah hari itu maksud qira'ah ada nama ada fulan kita baca dalam berfikir qira'ah hari ilmu qira'ah hari ini beda lagi maknanya. Berarti kan seorang pemahis ngambil dari gurunya dengan apa? Qira'ah al-harful qira'ah kan beda lagi jangan tambahin. Di situ ada empat itu faedah apa ada yang penting lagi. Bahwa kita bukannya pula rawihan bahwa akhbarana fulan al-imam al-ulama atau ahli zaman ila qili dzalika min al-fadil al-dzim alladhi la yurid al-shay wa la yahtamma wa yaqad bi'anhu ahdatha fa kayfa yasuq an yuhmal 'ala ma yajuzu an la yara ثم إنهاء الشهادة لذلك الشخص بهذه المرتبة قد أخذ هذا الراوي من شيخ بهذه المرتبة وإنه شاهد بها وكل هذه زيادة على تحمله لفظا ومعنى ويجري على قانونها الأصول فليتنبه بذلك. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim contohnya seorang perawi mengucapkan dari dunia telah menyampaikan kepada kami fulan al-imam al-ulama Abu Hanzal berdiri mengatakan akhbar Ustaz Abdul Rahman al-Imam al-Ulama al-Faqih al-Hadith ila qawli dzalika al-faqih alladhi law qila itu yang kalau lafal-lafal ini disodorkan ke shin tak mau itu tinggi lebih kurang walaupun al-Faqih al-Hadith dan guru pun tak memandang apa yang diriwayatkan dari beliau sesuatu yang layak terhadap apa-apa. Bagaimana mungkin bisa dikatakan boleh untuk disematkan kepada dia sesuatu yang tidak boleh dan dia pun tidak memandangnya boleh dan seterusnya yang disebutkan kemudian ngomong itu beda lagi masalah.